Baik, halo Shalom, selamat pagi anak-anakku di kelas 9B. Apakah bisa mendengar suara Mister? Yang ada di rumah bisa beri respon? Baik, terima kasih Meli. Yang di kelas tentunya enggak perlu Mister tanya ya. Suara Mister sampai pasti. Ya, baik, terima kasih ya. Ada Aurel, David, Stanley, Kennedy, ada Graciela Rachel ya. Tapi Mister ingin menyapa kalian juga ya yang ada di kelas. Shalom, selamat pagi. Baik, terima kasih ya. Mister senang kalau kalian semangat. Oh, kata-katanya saja yang semangat. Ya, baik. Oke, tanpa berlama-lama ya, karena Mister juga nggak suka lama-lama. Oke, kita akan bersatu dalam doa. Jadi mari anak-anakku yang ada di rumah dan yang ada di kelas, kita siapkan sikap kita, hati kita. Kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, penjagaan-Mu sempurna Tuhan kami rasakan dari malam hingga pagi hari ini, sehingga kami masih bisa menikmati nafas kehidupan yang baru, melihat orang-orang terkasih kami, itu semua karena campur tangan-Mu dan begitu besarnya kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Di mana pada kesempatan pagi hari ini, anak-anakmu di kelas 9B akan melanjutkan aktivitas pembelajaran mereka di hari Senin, biarlah setiap proses pembelajaran yang mereka lalui dapat mereka pahami dengan baik. Terlebih Tuhan, setiap nilai-nilai yang baik dapat mereka laksanakan, dapat mereka terapkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Engkau berkati setiap anak-anakmu Tuhan, baik yang ada di rumah ataupun yang ada di kelas. Biarlah hikmat-Mu tercurah atas mereka, kecerdasan, kepintaran daripadamu Tuhan. Boleh ada bagi anak-anakmu tempat ini, bahkan yang terpenting, roh karakter itu Tuhan boleh nyata dalam kehidupan mereka. Engkau pakai setiap anak-anakmu tempat ini untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami sambut proses pembelajaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik. Seperti biasa, Mister akan absen ya. Jadi bagi anak-anak Mister yang ada di kelas 9B, kalian bisa tentunya memberi respon ketika Mister menyapa setiap kalian ya. Mister awali dari absen pertama ada Adiwira Keval. Yes, sir. Baik. Hadir. Kemudian ada Alan. Hadir, Mister. Baik. Ada Elda. Baik. Kemudian ada Aurel. Hadir, Mister. Baik. Lalu ada Carmen. Halo Carmen. Baik, kelihatannya belum hadir. Lalu ada David Stanley. Hadir. Baik, David. Lalu ada Evra. Hadir, Mister. Baik, lalu ada Ethan. Baik, Ethan. Lalu ada Evelyn. Evelyn, halo. Oke, baik. Evelyn ada tadi ya. Lalu ada Edo. Baik, Edo. Lalu ada Goldie. Oke, Goldie. Lalu ada Graciela Ivory. Baik, lalu ada Graciela Rachel. Hadir, Mister. Baik, lalu ada Ridas. Baik, kemudian ada Kennedy. Hadir, Mister. Baik, lalu ada Keisha. Keisha Grace. Tidak ada. Belum hadir kelihatannya. Kemudian ada Lexia. Hadir, Mister. Baik, lalu ada Meli. Hadir, Mister. Baik, lalu ada Monica. Iya, lalu ada Niel. Baik, lalu ada Dea. Lalu ada Alicia. Baik. Ya. Sekali lagi Mister ucapkan banyak terima kasih bagi anak-anak Mister di kelas 9B ya, di mana kalian sudah belajar bersama, kita sudah saling mengenal dari kalian sejak kelas 7 sampai saat ini dan sebentar lagi kalian akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ya. Jadi Mister berpesan ya kepada setiap kalian baik yang ada di rumah ataupun yang ada di kelas, setiap nilai-nilai yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru kalian. Ya, tentunya hal-hal yang baik. Ya. Kalian harus tetap hidupi, kalian harus tetap bawa.
Ya, karena ini berkaitan dengan sikap dan moral kehidupan kita. Ya, mengapa Mister bicara seperti ini? Karena pada dasarnya ya, sikap dan moral kita akan menentukan kehidupan kita nantinya. Ya. Mister tidak mengecilkan, Mister tidak mengesampingkan yang namanya pengetahuan. Ya. Tetapi kita bisa lihat ya anak-anakku, bagaimana orang yang punya kecerdasan intelektual, pengetahuan yang luar biasa, baik, tetapi tidak diimbangi dengan nilai-nilai moral, nilai-nilai karakter. Apa yang terjadi? Coba, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Coba, ini berkaitan dengan kisi-kisi kita. Apa yang terjadi? Ketika pengetahuan kita luar biasa baik, tetapi tidak diimbangi dengan yang namanya karakter, moral kita sebagai manusia. Apa yang akan terjadi anak-anakku? Coba di antara kalian boleh menyampaikan pendapat kalian. Oke, baik. Ini ada pertanyaan. Kezia, Mister tadi sudah panggil ya. Baik, terima kasih Kezia. Sudah berrespon ya. Silakan. Apa yang terjadi anak-anakku yang ada di rumah ataupun yang ada di kelas ketika kehidupan seorang manusia tidak diimbangi antara pengetahuannya dengan moralnya, dengan karakternya. Apa yang akan terjadi? Coba kalian bisa berikan pendapat kalian. Mudah. Apa yang terjadi? Jika kehidupan kita ya tidak diimbangi dengan moral-moral yang baik, karakter-karakter yang baik. Apa yang terjadi? Oke, baik. Ridas, menurut Ridas hancur apanya? Menjadi orang yang tidak punya aturan. Oke. Ugal-ugalan. Benar ya, seperti itu konteksnya. Nah, inilah yang disadari oleh para pendiri bangsa kita. Di dalam merumuskan sebuah dasar negara. Benar ya? Di mana banyak tokoh-tokoh yang punya peranan penting di dalamnya. Ya, termasuk Insinyur Soekarno. Sehingga ketika kita bisa mengingat kembali proses pembelajaran yang ada ya anak-anakku, di mana jelas ya Mister sudah pernah bagikan kepada setiap kalian. Ya. Tokoh-tokoh tersebut menyadari akan pentingnya sebuah dasar, akan pentingnya sebuah yang namanya aturan. Ya, di mana nilai-nilai tersebut, nilai-nilai yang dibangun, ya, punya peranan penting untuk mengatur yang namanya tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara. Nah, ini penting. Ya. Mungkin Mister bicara seperti ini kalian belum paham nantinya seperti apa, tetapi suatu hari nanti next ketika kalian terjun, ya. Setelah lulus SMA, kalian masuk kuliah, kalian terjun kepada dunia pekerjaan. Apakah ada yang punya cita-cita sebagai pengangguran? Enggak ada ya. Pasti semua ingin bekerja, ingin punya mimpi, ingin punya supercar, jam mahal. Pasti pengen seperti itu semua ya. Kemudian gaya hidupnya, woi luar biasa. Tapi itu saja tidak cukup. Ya, kalau kita tidak punya moral, kalau kita tidak punya karakter, di mana pembelajaran kewarganegaraan, budi pekerti selalu menanamkan nilai-nilai di mana manusia harus bisa hidupi. Ya. Dan itulah yang disadari oleh para pendiri bangsa kita, di mana Mister sampaikan saja ya. Nanti Mister akan share modul kelas 7 terkait tentang proses perumusan dan pengesahan Pancasila. Ya. Mungkin Mister share dulu di salah satu anak. Ya. Kalian bisa share di grup anak-anak ya. Nanti Mister taruh di LMS. Mister coba share ke Ridas. Mister punya kontaknya enggak ya? Woi, Mister enggak punya.
Wah, enggak punya. Coba WA Mister. Ya, WA Mister. Ya. Kalau dulu kita ketemu di kelas 7 belum ada pandemi, jadi kalian bisa belajar melalui buku. Benar ya? Nah, tapi saat ini Mister sudah ringkas semua di dalam modul. Jadi di dalam modul ini kalian bisa belajar. Ya. Baik. Oke, terima kasih Dea. Ya, Mister share dulu. Tolong bisa dibagi di grup. Oke, sudah? Bisa tolong di-share ya. Dan teman-teman, anak-anak yang ada di rumah ataupun yang ada di kelas, bisa diperhatikan apa yang sudah di-share oleh temanmu. Ya, itu dari Mister untuk kalian bisa perhatikan bersama terkait tentang materi pokok yang nantinya akan keluar di dalam soal akhir sekolah kalian ya untuk kalian bisa lulus ya tentang proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Benar ya? Oke, sudah diterima? Bisa diperhatikan? Buka. Jangan hanya dilihat saja. Ya. Jika kalian perhatikan di sana, ya sesuai dengan modul yang Mister sudah share, ya, di mana bab pertama bicara tentang proses perumusan dan penetapan dari Pancasila. Ya, itu sesuai juga dengan kisi-kisi yang ada, yang Mister sudah buat untuk kalian. Ya, di mana indikatornya bicara tentang menyebutkan nilai, semangat, dan komitmen para pendiri negara dalam proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Kalian bisa lihat ada berapa tokoh yang merumuskan gagasan tentang isi dasar negara. Silakan anak-anak yang di rumah ataupun yang ada di kelas. Kalian bisa perhatikan ada berapa tokoh. Siapakah beliau? Satu orang. Jawab. Muhammad Yamin. Yang kedua, Supomo. Rajiman sebagai apa di sana? Ya, ketua dari BPUPKI. Ya. Yang ketiga siapa? Insinyur Soekarno. Ya, anak-anak yang di rumah maupun yang ada di kelas kalian bisa perhatikan ya. Ada 3 tokoh. Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. 3 tokoh tersebut dipilih untuk bisa merumuskan sebuah dasar negara. Ya, waktu itu bernama apa? Anak-anak yang ada di rumah ataupun yang ada di kelas segera bisa menjawab. Waktu itu dasar negara kita bernama apa? Ayo, diingat. Waktu itu dasar negara kita bernama apa? Belum. Coba yang ada di rumah. Waktu itu dasar negara kita masih bernama apa? Iya, terima kasih Alan, Piagam Jakarta. Ya. Nah, itu ya. Waktu itu dasar negara kita masih bernama Piagam Jakarta. Ya, di mana di dalam proses perumusan dari isi Piagam Jakarta, dasar negara kita membutuhkan proses waktu yang sangat panjang. Benar ya? Dari organisasi yang bernama apa pertama? Yang diketuai oleh Dr. Rajiman. Ya, kepanjangan dari BPUPKI apa? Iya, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia. Ya, yang diketuai oleh yang dijawab Monica tadi. Dr. Rajiman Widyudiningrat. Ya. Dalam prosesnya begitu panjang sehingga dibentuklah panitia 9, panitia kecil ya untuk merumuskan sebuah dasar negara tersebut. Tetapi dalam perjalannya waktu, apakah dasar negara dalam Piagam Jakarta mampu merangkul setiap keberagaman kita? Alasannya karena apa? Monica, coba. Mampu tiba-tiba langsung bisa jawab tidak. Yang ada di rumah, apakah pada waktu itu dasar negara kita yang bernama Piagam Jakarta mampu merangkul perbedaan kita? Alasannya? Benar sekali. Jadi jangan ragu-ragu ya Monica. Jadi apa yang kamu sampaikan benar. Hanya harus berani. Ya, dan jangan ragu-ragu. Pada waktu itu dasar negara kita belum mampu merangkul setiap perbedaan kita. Karena sila pertama, yaitu ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sehingga menuai protes keras dari siapa? Ada yang masih ingat? Yang ada di rumah ataupun yang ada di kelas? Siapakah yang berprotes itu? Memprotes kebijakan sila pertama? Siapa? Siapakah nama beliau? Iya, Yohanes Latuharhari memprotes rumusan dasar dalam Piagam Jakarta di sila pertama. Karena belum mencangkup wilayah Indonesia yang sebenarnya. Indonesia bukan hanya terdiri dari satu agama, tetapi banyak agama hidup di sana. Sehingga Yohanes Latuharhari menemui siapa? Ada yang masih ingat? Anak-anak yang ada di rumah ataupun yang ada di kelas? Iya, Muhammad Hatta. Sehingga Muhammad Hatta mengumpulkan para tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh agama pada waktu itu untuk merumuskan ulang dalam sila pertama. Ya, di dalam rembuk ya, musyawarah itu akhirnya mendapatkan titik terang sehingga 7 kata di belakang ketuhanan dihapus. Ya, menjadi ketuhanan yang Maha Esa sampai saat ini. Dan itu mampu merangkul yang namanya perbedaan kita. Ya. Di mana penjelasan itu ya, Mister sudah siapkan 5 soal di dalam proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Diingat ya baik-baik ya anak-anakku yang ada di rumah ataupun yang ada di kelas. Ya. Karena ini ujian di kelas 9 ya, dari materi kelas 7, 8 dan 9 akan keluar. Ya, tolong diingat itu. Ya. Jadi sudah paham ya, di dalam prosesnya, perjalanannya kalian sudah tahu di mana modul itu menjadi pegangan dan di dalamnya ada latihan soal. Ya, kalian bisa baca-baca. Ya. Oke, kita turun lagi. Setelah proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, sudah final ya. Oke, final itu sudah sah, diterima akhirnya. Kita turun pada materi pokok yang kedua, bicara tentang norma ya, yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Kalian sudah pelajari itu. Ada berapa norma di dalamnya? Satu anak boleh menjawab satu yang ada di rumah. 5, 6, yang mana yang benar? Coba, satu anak. Rida, 1. Oke, baik. Yang ada di rumah, silakan sebutkan norma yang kedua. Rida sudah menjawab. Yang pertama ada norma agama. Yang kedua ada norma apa? Yang ada di rumah, satu anak boleh menjawab. Baik, terima kasih Alan. Ada norma kesusilaan. Yang ketiga yang ada di kelas, satu anak lagi. Kesopanan. Baik. Dan yang keempat, yang ada di rumah, silakan. Yang keempat adalah norma apa? Norma hukum. Ciri-ciri dari norma hukum, ada yang masih ingat? Silakan, anak-anak yang ada di rumah ataupun yang ada di kelas. Langsung beri pendapatmu. Ada yang masih ingat ciri-ciri dari norma hukum? Terima kasih. Ya, mengikat dan memaksa. Terima kasih ya Alan, luar biasa Alan.
Dari tadi Alan yang menjawab yang ada di rumah ya. Oke. Mister berharap yang lain juga yang ada di rumah bisa menyatakan pendapatmu. Jangan hanya diam saja ya. Jadi ciri-ciri sifat dari norma hukum adalah mengikat, tegas dan memaksa. Ya. Tujuan dari adanya norma, fungsi dari norma itu apa anak-anak? Coba. Oke. Mengatur kehidupan masyarakat supaya lebih teratur, tertib. Menurut Monica, terima kasih. Jika fungsi norma begitu luar biasa mengatur kehidupan manusia, ya, mengapa permasalahan pelanggaran hukum masih saja terjadi sampai saat ini? Coba berikan pendapatmu. Setiap kalian yang ada di rumah ataupun yang ada di kelas boleh menyatakan pendapatmu. Mengapa norma begitu baik ya mengatur kehidupan kita supaya kita tidak merugikan orang lain. Tetapi pada kenyataannya mengapa masih ada masyarakat yang coba-coba melanggar atau melawan dari hukum itu sendiri? Alasnya mengapa? Bagaimana Elda? Tidak suka diatur pertama. Yang lain? Yang ada di rumah? Mengapa masih ada masyarakat yang coba-coba melanggar atau melawan hukum? Menurut Elda karena sifat oknum manusia tersebut tidak suka diatur, suka bebas. Oke, baik, ini berkaitan ya. Manusia tidak suka ditahan kebebasannya, tidak suka dikekang menurut Alan. Luar biasa Alan. Ya. Yang ada di kelas silahkan beri pendapatmu. Coba. Mementingkan dirinya sendiri. Egois. Ya. Manusia terkadang kalau punya power, kalau punya kuasa, ya memang enggak semua. Tetapi sebagian dia akan egois. Dia akan lebih mementingkan dirinya sendiri. Alasnya karena apa itu? Ini terkait dengan apa yang Mister sampaikan di awal tadi. Terkait tentang apa? Karena manusia tersebut tidak memiliki apa? Moral. Ya, manusia tidak memiliki moral. Ya, sehingga mereka lebih suka mementingkan dirinya sendiri, tidak peduli dengan kehidupan orang lain, kesulitan orang lain. Padahal kalau kita belajar nilai-nilai budi pekerti, nilai-nilai agama, nilai-nilai kewarganegaraan, di mana kita dituntut untuk belajar ngapain? Belajar ngapain? Care, menghargai dengan sesama kita, dengan orang lain. Tetapi mengapa dalam pelaksanaannya masih ada yang tidak peduli, masih ada yang suka mementingkan dirinya sendiri menurut dia, egois. Karena apa? Tidak belajar tentang yang namanya moral, karakter. Ini yang Mister katakan, ini penting. Biarlah setiap nilai-nilai moral karakter ini jadi dasar dalam hidup kalian. Ya. Karena jika kita sekali lagi tidak punya moral, tidak punya karakter, ingat, kita akan sulit terjun ke dunia pekerjaan. Cari orang pintar, Mister boleh katakan mudah. Ya. Kelas-kelas ini banyak orang pintar. Ya. Tetapi ingat, kecerdasan intelektual, ya, pengetahuan yang baik jika tidak diimbangi dengan yang Mister katakan tadi, moral karakter, bangsa kita akan hancur. Terlalu banyak. Kalau kita bisa lihat, kalau kita bisa ambil contoh di tengah-tengah kehidupan bangsa kita. Orang-orang yang terlibat kasus korupsi, penggelapan, pencucian uang, yang lagi trending beberapa minggu terakhir ini, apakah mereka orang bodoh? Coba beri pendapatmu. Apakah mereka orang bodoh, enggak bisa baca, enggak bisa menulis? Mereka orang pintar. Tapi kecerdasan mereka tidak diimbangi. Kecerdasan mereka, pengetahuan mereka tidak diimbangi dengan moral yang baik. Sehingga seperti yang Dea sampaikan, egois, menipu, memperdaya orang lain untuk bisa ikut
ternyata palsu, bohong. Itu yang terjadi. Dan itu seharusnya jadi contoh. Ya, bahwa moral karakter itu penting di dalam kehidupan kita. Ya, sikap menghormati, menyayangi, sopan, itu penting. Ya, itu bicara tentang norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dan kalian semua baik yang ada di rumah ataupun yang di kelas mampu menyebutkan dengan baik. Ya, fungsi dari norma dan pembagian dari norma itu sendiri. Ya, macam-macam dari norma. Ya, ada norma hukum, agama, kesusilaan, dan kesopanan. Ya. Kemudian kita lanjut. Ya. Ini materi kelas 8. Ya, di mana materi kelas 8 tentunya tidak begitu jauh ya untuk kalian ingat kembali. Ya, nanti Mister akan share lagi ya modulnya. Di mana materi kelas 8 tapi sebelum kita turun ke materi kelas 8 ya anak-anakku, di mana norma tadi Mister juga berikan 5 soal untuk kalian. Ya. Jadi soal kelas 7 sudah berapa totalnya? Baik. Sudah 10 soal. Ya. 5 dari proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, 5 dari norma. Ya. Kemudian kita turun lagi di soal nomor 8 ya. Materi pembelajaran kelas 8. Bicara tentang kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Di mana materi kelas 8 pada waktu itu Mister ajarkan kepada setiap kalian bagaimana nilai-nilai yang sudah dibangun, yang sudah dibentuk oleh para pendiri bangsa kita, ya. Mister ibaratkan seperti sebuah fondasi dari bangunan. Jika bangunan tidak memiliki fondasi yang baik, contoh yang masuk akal begini saja. Kalian saat ini berada di sekolah SMP Tunas Daud. Kita berada di gedung lantai berapa ini? 3. Jika sekolah ini tidak memiliki dasar yang kuat, fondasi bangunan yang kuat, jika terjadi gempa seperti hari Sabtu sore lalu, apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita jika sekolah ini tidak memiliki dasar yang kuat, fondasi yang kuat? Roboh. Bangunan ini akan roboh. Ya. Begitu juga bangsa kita. Jika tidak memiliki dasar yang kuat, di mana bangsa kita terdiri atas keberagaman. Kalau kalian tidak percaya, tengok kanan kiri muka belakang temanmu. Keberagaman yang paling mudah kita ketahui adalah gender, perbedaan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Itu yang paling mudah. Kemudian yang penjabaran lebih panjang lagi, ada keberagaman suku. Kita terdiri dari hampir 1000 suku bangsa. Ya, keberagaman ras, budaya, bahasa daerah apalagi. Ya. Itu yang membuat kita beragam, itu yang membuat kita banyak sekali memiliki perbedaan. Jika tidak dirangkum dengan baik perbedaan itu, ya, akan menjadi ancaman dalam kehidupan kita. Ya, perbedaan-perbedaan itu jika tidak kita pahami dengan baik, ya anak-anakku, ya akan menjadi sebuah ancaman di dalam kehidupan kita. Dan akan mengancam kehidupan masyarakat itu sendiri. Kehidupan kita akan terganggu. Contoh mudah saja, ketika ada 2 kelompok yang bertikai di tengah-tengah kehidupan kita, apakah kita bisa menjalankan aktivitas dengan baik? Kehidupan kita akan terganggu, bahkan kita akan merasa tidak nyaman tinggal di daerah itu. Ya, itu contoh mudah dan contoh yang sederhana. Ya, untuk kita belajar memahami, belajar menghargai perbedaan yang ada. Ya. Jadi jelas dari situ di mana Pancasila merupakan ya dasar negara dan pandangan hidup kita. Ya. Jadi ketika kita, ya anak-anak yang ada di rumah ataupun yang ada di kelas, ketika kita memahami Pancasila sebagai dasar sebuah fondasi dan kita berpijak di dalamnya, berarti kita bukan hanya tinggal. Berarti kita bukan hanya sebagai warga negara biasa saja,
Tetapi kita dituntut nilai-nilai sebuah dasar negara itu untuk kita bisa terapkan, untuk kita bisa praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi nilai-nilai di dalam sila pertama itu harus hidup. Itu harus tercermin di dalam kehidupanmu. Di mana hubungan kita dengan Allah, dengan Tuhan tidak perlu lagi dituntut, tidak perlu lagi kita dipaksa untuk berdoa. Ya, Mister senang kita ambil contoh dari Ridas. Ketika online kemarin, dia selalu izin untuk masuk terlambat. Karena apa? Ibadah, sembahyang, benar. Ini contoh. Penerapan nilai-nilai ketuhanan. Ya, adanya kesadaran untuk memanjatkan doa, untuk mengucapkan syukur terima kasih kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Benar ya? Itu contoh. Itu contoh mudah bagaimana nilai-nilai ketuhanan itu hidup. Ya. Meskipun kita setiap hari dulunya ketika waktu masih kelas 7 ditanamkan nilai-nilai kekristenan. Tetapi ini kembali di dalam keyakinan kalian, ajaran kalian masing-masing. Kalian menghidupi ajaran agama kalian. Nah, ini penting di mana nilai dasar yang kita pijak, kita hidupi. Contoh mudah saja, ketika kalian diajarkan tentang nilai-nilai sikap menghargai di dalam prakteknya di lapangan, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, ataupun sekolah, tentunya kalian juga harus menghargai teman-temanmu. Ya, saat ini ketika kita diminta untuk tetap memakai masker, pakai untuk melindungi siapa? Diri sendiri dan orang lain. Itu contoh mudah di dalam penerapan dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara bangsa kita. Ya, dan itu Mister siapkan 5 soal juga. Ya, di mana indikator soalnya bicara tentang menyebutkan kedudukan fungsi dari undang-undang tadi, ya, Pancasila sebagai dasar negara dan arti penting dari Pancasila. Ya. Jadi Pancasila itu bukan hanya logo, bukan hanya lambang di kelas kita. Bukan hanya simbol saja, tetapi ada nilai-nilai luhur yang Mister sampaikan tadi. Di mana nilai-nilai luhur itu harus hidup. Harus kalian terapkan, harus kalian praktekkan. Ya. Mister bicara seperti ini karena ini penting. Ya. Kalau kita lihat bagaimana keadaan bangsa kita akhir-akhir ini. Mister kaitkan saja dengan contoh real di lapangan. Bangsa kita tidak kurang orang cerdas, tidak kurang orang pintar. Tetapi kurang yang namanya nilai-nilai moral. Sehingga ketika ada suatu masalah, saat ini yang dipersalahkan siapa? Iya. Yang selalu disudutkan, yang selalu dipermasalahkan pemimpin. Itu yang terjadi. Padahal kalau kita tahu program beliau begitu luar biasa baik untuk kesejahteraan masyarakat. Yang Mister berikan contoh loh, 2 minggu yang lalu. Bagaimana ini terjadi di Provinsi Jawa Barat. Pemerintah sudah menyalurkan dana triliunan rupiah ya, untuk masyarakat yang kurang mampu. Ya, dalam program jaminan kesejahteraan sosial. Tetapi dalam prakteknya, uang sebesar Rp600.000 yang Mister ceritakan, seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang tidak mampu, digelapkan, diganti menjadi barang. Dan itu, kalau kalian cari di YouTube ada, ya, Buser investigasi. Nenek tersebut hanya disuruh pegang uang Rp600.000, kemudian difoto. Lalu uang itu dikembalikan, ditukar pakai barang. Bayangkan. Uang itu seharusnya hak mereka, hak masyarakat yang kurang mampu. Dari situ kita bisa lihat, mereka bukan orang sembarangan, mereka orang cerdas, mereka orang pintar, tetapi moral karakter yang tidak hidup. Nah, ini terkait contoh penerapan nilai-nilai dasar negara dalam kehidupan kita. Ya, itu Mister sudah siapkan 5 soal untuk soal kedudukan dan fungsi Pancasila tadi, ya, materi kelas 8.
Jadi total dari kelas 7 sampai kelas 8 ini sudah berapa? 15. Oke. Baik. Kita lanjut lagi. Ya. Bukan hanya fungsi dan kedudukan dari Pancasila saja. Ada materi di semester 2. Ada yang masih ingat Kebangkitan Nasional? Kelas 8 nih. Kelas 9B. Ada yang masih ingat materi Kebangkitan Nasional? Coba, yang ada di rumah ataupun yang ada di kelas. Ada yang masih ingat materi Kebangkitan Nasional? Siapakah yang menggagas terbentuknya organisasi pertama sebagai tanda dari kebangkitan nasional? Organisasi pertama itu siapa? Apa namanya? Iya, terima kasih. Organisasi pertama, terima kasih Alan. Organisasi pertama sebagai wujud dari kebangkitan nasional adalah Budi Utomo. Apa yang disampaikan Alan dan Ridas benar. Ya. Siapakah yang menggagas lahirnya organisasi tersebut? Ayo, materi kelas 8 semester 2 loh. Siapakah beliau? Beliau tokoh dokter Jawa waktu itu. Dan karismanya begitu dihormati. Terima kasih jawaban dari David Stanley. Ya, oke, beri tepuk tangan. Yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ya, beliau adalah penggagas lahirnya organisasi pertama yaitu Budi Utomo. Ya, beliau pernah menyatakan, ya, dalam kalimatnya kalau kalian masih mengingat, untuk membebaskan masyarakat Indonesia dari belenggu penjajah, caranya hanya satu, yaitu apa? Iya, rakyatnya harus cerdas. Jadi bangsa kita yang begitu kaya, kita tidak bohong ya, Mister menyampaikan bangsa kita kaya ini bukan mengada-ada. Kalau negara kita, bangsa kita tidak kaya, untuk apa penjajah datang? Ngapain? Kalau kalian cari tahu, negara-negara yang ada di Asia Tenggara itu banyak, bukannya Indonesia. Tetapi beberapa hari yang lalu Mister pelajari bagaimana kehidupan masyarakat Thailand. Ya, di sana tanahnya tidak subur, sehingga negara tersebut tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Hanya Indonesia. Karena apa? Tanahnya apa berarti? Subur. Ya, itu yang membuat kita dijajah. Dan karena kehidupan masyarakat kita terbelakang, kurangnya pengetahuan, kurangnya pendidikan, kurangnya informasi, sehingga kekayaan yang kita miliki tidak bisa dikelola dengan baik. Contoh mudah sampai saat ini, bagaimana gunung emas yang ada di Papua itu masih dikelola oleh setengahnya oleh siapa? Amerika. Bayangkan. Itu di zaman Insinyur Soekarno dilarang bangsa lain itu menanamkan modal itu. Sangat dilarang, apalagi ikut campur tangan. Dilarang. Ketika beliau dilengserkan, ini terkait tentang materi kalian di kelas 9 semester 1. Ya. Di mana di kelas 9 semester 1 materi tentang awalnya pasca kemerdekaan. Benar ya? Awal pasca kemerdekaan, kemudian masuknya Orde Lama, Orde Baru, dan apa? Waktu itu masyarakat turun di jalan untuk melengsarkan presiden kedua. Masa aduh. Wah, ini bahaya nih kalau lupa begini. Sebelum Orde Baru ada pasca kemerdekaan. Orde Lama, Orde Baru, reformasi. Ini materi kelas 9 kalian semester 1 lalu.
Jangan lupa dong. Wah, ini bahaya kalau lupa begini. Ya. Ini penting. Ya. Dan kita kembali lagi, tarik mundur di kelas 8 tentang kebangkitan nasional. Ya. Di sana Mister siapkan 5 soal juga. Ya, di mana indikator soalnya bicara tentang menyebutkan peran tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tadi kalian sudah mampu menjawab. Dan kalian bisa pelajari, nanti modul Mister akan share. Di mana di dalamnya ada banyak tokoh ya yang punya peranan penting untuk bagaimana caranya memberikan kecerdasan, mengajarkan pengetahuan bagi generasi muda pada waktu itu. Ya, di mana mereka pelajar-pelajar pada waktu itu yang punya kesempatan bersekolah di sekolah dokter apa namanya? Yang ada di Jakarta waktu itu. Sekolah dokter pertama. Silakan. Stovia, terima kasih Alan dan Edo. Ya, beberapa generasi muda pada waktu itu yang punya kesempatan untuk bersekolah, mereka diberikan kesempatan sekolah di sekolah dokter Stovia. Ya, di Jakarta, di Batavia pada waktu itu. Ya, sehingga mereka sadar, ya, mereka menghidupi apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Wahidin untuk membebaskan masyarakat dari penjajah, rakyatnya harus cerdas. Pelajar-pelajar Stovia memberikan apa? Kepada generasi muda yang kurang mampu tetapi punya kecerdasan yang baik. Iya, terima kasih. Dana pelajar, Ridas. Ya, diberikan dana pelajar. Kalau saat ini namanya beasiswa. Nah, itu nilai-nilai itu yang harus kalian hidupi. Ya, peduli, care. Ya, kepada orang lain. Ya, belajar simpati dan empati terhadap penderitaan orang lain. Jangan egois. Ya, itu ada 5 soal. Ya, nih. Sudah berapa? 20 ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi kelas 9. Kalau tadi Mister singgung materi kelas 9 di semester 1 saja sudah lupa. Wah, ini bahaya ini. Ya. Jadi Mister berharap kalian untuk belajar dengan baik. Ya meskipun dalam hati, aduh Mister ngapain sih belajar, semua mata pelajaran lo nuntut. Ingat, bukan hanya kalian yang merasakan. Bapak Ibu guru kalian yang sudah lahir duluan, sudah pernah merasakan. Ya, jadi jangan banyak menuntut. Laksanakan saja. Ya, oke? Baik. Kita lanjut ke materi kelas 9. Ya, materi kelas 9 yang pertama bicara tentang bentuk dan kedaulatan negara. Ya. Sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Itu materi di bab pertama, ya. Di mana penjelasan sudah Mister share ya. Modul sudah Mister share di kelas 9 semester 1 waktu itu. Kalian bisa cek lagi, ya. Di sana indikator soalnya bicara tentang menyebutkan tentang hakikat kedaulatan menurut Undang-Undang Dasar. Ya, menyebutkan itu. Di mana Indonesia menjunjung tinggi yang namanya kedaulatan rakyat. Nah, ketika kedaulatan rakyat dijamin oleh Undang-Undang Dasar, ya, berarti rakyat punya kuasa. Rakyat punya power untuk memilih presiden dan wakil presiden. Ketika rakyat diberikan kesempatan, diberikan kuasa, rakyat melaksanakan kesempatan itu, melakukan kesempatan itu dengan baik. Lalu rakyat juga diberikan kesempatan untuk mengkritik pemerintah. Tetapi kritik kita apakah bisa sampai kepada istana? Apakah kritik kita bisa langsung sampai kepada presiden? Melalui siapa? Iya, Dewan Perwakilan. Iya, terima kasih Dea. Ya,
Jadi suara kita, pendapat kita itu tidak bisa langsung sampai ke istana. Ada yang mewakili, ada yang menjembatani, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPR. Jadi pendapatmu, pendapat kita, merekalah yang menyampaikan nantinya ya dalam rapat paripurna. Seperti itu. Nah, itu Mister siapkan ada 10 soal. Ya. Kalian tidak usah khawatir. Modul kalian sudah miliki itu. Ya. PowerPoint sudah Mister share semua di LMS. Ya, apalagi materi kelas 9 kalian sudah pernah pelajari. Ya. Lalu kita turun lagi ke materi kelas 9 bagian kedua. Bicara tentang keberagaman. Nah, bicara tentang keberagaman ini kan baru-baru saja kita pelajari. Ya. Keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Materi di babnya yang keempat. Kalian bisa cek lagi LMS kalian. Latihan soal semua sudah ada di sana. PowerPoint sudah Mister share. Jadi tidak ada alasan tidak tahu. Ya, bicara tentang materi keberagaman. Mister siapkan 10 soal, di mana indikator soalnya bicara tentang menyebutkan makna persatuan dan kesatuan bangsa. Ya. Di mana kita saat ini bisa merasakan kemerdekaan oleh karena buah perjuangan dari para pejuang kita. Yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Dan nilai-nilai persatuan dan kesatuan itu adalah cermin dari kebangkitan nasional itu. Ya, di mana ketika soal kebangkitan nasional meminta kalian yang dimaksud dengan kebangkitan nasional adalah ya, bangkitnya sebuah rasa, semangat untuk mempertahankan yang namanya kemerdekaan, semangat persatuan dan kesatuan untuk mencapai yang namanya kemerdekaan itu. Itu ya yang dimaksud dengan semangat kebangkitan nasional. Ya, sehingga bukan hanya lahir organisasi pertama Budi Utomo, ada organisasi lain, Indis Partis, Perhimpunan Pemuda-Pemuda Indonesia, ada PNI, Partai Nasional Indonesia. Lalu beberapa tahun kemudian generasi muda menyatakan sumpahnya di dalam Ikrar Sumpah Pemuda. Pada tanggal berapa? 28 Oktober 1928. Ya, ingat itu. Kemudian puncaknya yaitu apa? 17 Agustus. Proklamasi. Jadi 3 peranan penting ini penting untuk kalian pahami ya. Kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, dan proklamasi kemerdekaan. Ya. Itu menyebutkan makna persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir, ada 10 soal lagi. Ya, jadi total soal untuk kelas 9 ada 30. Ya, jadi kalau di total semua ada berapa? 50 soal. Ya. Yang terakhir, indikator soal bicara masih tentang keberagaman. Menyebutkan prinsip persatuan dalam keberagaman suku, keberagaman agama, keberagaman ras, dan juga keberagaman antar golongan. Ya, kalau bicara keberagaman tidak sulit untuk kalian. Yang paling mudah saja keberagaman yang bisa kita sebutkan saja keberagaman agama. Ada berapa agama yang hidup diakui oleh pemerintah? Ada 6. Ya, di mana setiap pemuka agama harus mampu merawat keberagaman tersebut dengan baik. Dengan cara apa? Memberikan ceramah-ceramah yang teduh, tidak membangun ujaran kebencian, tidak membangun permasalahan antar perbedaan agama. Nah, itu bicara tentang keberagaman. Prinsip dari persatuan di mana tanpa adanya nilai-nilai persatuan dan kesatuan, apakah mungkin kita bisa merdeka? Tentu sekali tidak akan bisa. Jadi semangat persatuan dan kesatuan itu adalah kunci untuk kita bisa merdeka. Ya, para pahlawan, para pejuang pada waktu itu tidak tanya mau perang agamamu apa, angkat senjata, angkat bambu runcing, agamamu apa, enggak tanya. Ya mereka tahu ketika kamu, saya sama-sama punya rasa nasionalis, di mana rasa cinta dan bangga tersebut harus diterapkan di dalam nilai-nilai kehidupan kita. Ya, dalam praktek yaitu patriotisme. Ya,
berani memberi. Apa yang kita bisa beri kepada bangsa dan negara, itu mereka kerjakan. Jadi mereka, para pejuang kita, tidak hitung-hitungan. Ya, harta benda mereka tidak hitung-hitung. Bahkan nyawa pun mereka berikan untuk kita. Ya, itu sebagai bukti bahwa nilai-nilai harus hidup. Apa yang diajarkan, yang Mister katakan di awal tadi sebelum kita masuk pada materi. Apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru kalian, nilai-nilai yang baik harus hidup. Ya, baik anak-anak yang ada di rumah maupun yang ada di kelas, harus hidup. Dalam artian hidup ini apa? Harus kalian cerminkan di dalam sikap kalian, tingkah laku kalian, serta dalam ucapan kalian. Jadi ucapan-ucapan yang baik itu harus keluar. Ya, sebab kedua orang tua kita, Bapak Ibu guru, kalian di sini selalu mengajarkan nilai-nilai yang baik. Ya, untuk kalian bisa hidupi, untuk kalian bisa contoh. Ya, itulah penjabaran dari kisi-kisi yang ada. Ya, Mister sudah buat untuk kalian. Kita sudah bahas di mana dari sini Mister lihat yang sulit hanya materi kelas 7 dan kelas 8 karena sudah lewat. Benar ya? Tetapi Mister sudah share modulnya, itu jadi pegangan. Nanti tinggal Mister tambahin lagi modul di kelas 8 ya untuk kalian pelajari. Sisanya semua ada. Kelas 9 kalian bisa ambil lagi modul di semester 1 dan PowerPoint yang Mister sudah share di LMS. Bisa dipahami anak-anakku yang ada di rumah? Mister butuh responnya. Terima kasih Kennedy. Bisa dipahami anak-anak yang ada di kelas? Oke, baik. Terima kasih yang ada di rumah sudah beri respon banyak ya. Ada David, Evra, Graciela, Rachel. Apakah ada pertanyaan dari kalian terkait kisi-kisi yang Mister sampaikan kepada kalian? Oke, baik. Terima kasih responnya. Jika tidak ada pertanyaan dari kalian ya, Mister hanya punya pesan kepada setiap kalian ya. Yang Mister katakan tadi, sebentar lagi kalian mau SMA. Benar ya? Mau SMA semua. Tetap tekun, belajar ya. Karena tanggung jawab tidak lagi sama seperti kalian SMP. Ya. Kalian bisa cek, kalian bisa buktikan perkataan Mister ini nanti ketika kalian duduk di bangku SMA. Ya. Jadi tanggung jawab itu tidak lagi sama. Oleh sebab itu Mister selalu katakan, Mister selalu ingatkan, tetap rajin belajar dan harus punya daya juang semangat yang tinggi. Itu penting. Ya. Tanpa punya semangat daya juang yang tinggi, cita-citamu tidak akan bisa tercapai. Jadi dibutuhkan yang Mister katakan di awal. Ya, semangat berjuang terus. Ya, meskipun sulit, meskipun seakan-akan tidak bisa Mister, tidak ada jalan keluar. Ingat, kita punya Tuhan yang hidup. Ya, Dia sumber segala sumber kehidupan kita. Jadi ketika kita berserah sepenuhnya kepadanya, Tuhan mampukan itu semua. Ya, oke, seperti itu untuk penjabaran dari kisi-kisi materi dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Ya, dan kalian sudah ada gambaran untuk itu semua. Ya, terima kasih buat responnya, buat pendapat-pendapat yang sudah kalian sampaikan, ya, baik anak-anak yang ada di rumah ataupun yang ada di kelas. Kalian sudah berani menyatakan pendapat kalian tadi. Mister senang ada interaksi di dalamnya. Meskipun ada yang lupa, ada yang kurang tepat, tidak masalah. Mister tidak pernah mempermasalahkan yang namanya pendapat kalian. Ya, tujuannya untuk membangun, tujuannya untuk kebaikan bersama. Ya, ayo kita belajar bersama-sama seperti itu. Baik, tepat waktu pukul 9 ya ternyata. Oke, ini waktunya malah setengah 6 terus. Ya, kita akan akhiri pembelajaran kita. Jadi apa yang sudah Mister bagi dipelajari dengan baik. Mister minta kesediaan Monica dari sana pimpin dalam doa. Silakan Monica dengan suara keras.
Amin. Baik, terima kasih Monica, terima kasih anak-anak kelas 9B. Ya, kalian yang ada di rumah jempol, yang ada di kelas juga jempol semua. Ya, top. Belajar yang baik. Ya, dan jaga kesehatan kalian. Tuhan Yesus memberkati. Ya, oke. Shalom, selamat pagi, semangat pagi anak-anak. Yang ada di kelas maupun yang ada di Zoom. Ini Ethan, buka topi itu. Kita lagi di kelas, bukan nongkrong. Buka topi. Tidak apa-apa. Tidak apa, itu memang karena konsekuensi dari kamu tidak potong rambut. Buka saja. Oke, baik. Anak-anak yang sudah ada di Zoom, di sini ada 10, harusnya 12. Ya, lengkap. Baik, anak-anak yang sudah di Zoom bisa dengar suara Mister? Oke, Mister akan menyapa satu persatu, silahkan jawab dengan menyalakan mic. Mic dan kamera, supaya Mister cari tahu, 12 anak ini. Sekali lagi, Mister akan menyapa, silahkan nyalakan, menjawab dengan mic dan kamera, dinyalakan. Oke, dia begadang kah semalam? Bangun. Oke, Aurelia? Ada, Mister. Oke, Kezia? Ya, Mister. Oke, Stanley? Ya, Mister. Oke, Rachel? Halo, Mister. Oke, Meli? Hadir, Mi- Mister. Kamera bermasalah? Enggak, Mister. Laptopnya baterainya mau habis. Makanya kita matiin bentar, Mister. Oh. Laptopnya kamera, laptopnya. Oke, Evelyn. Evelyn, Hadir, Mister. kamera. Oke, baik. Evra, Ya, Mister. ya Evra hadir. Hadir. Kamera. Nih. Ya, oke, baik. Salam dari ini Goldie. Oke, next Kennedy. Hadir, Mister. Mana Kennedy? Oke, good job. Baik, next Alan Brian. Hadir, Mister. Mana kamera? Iya, salam dari Neil. Ya, Oke. Mister. Ya. Next Lixia. Hadir, Mister. Oke, mana kamera bermasalah kah? Coba dinyalakan sebentar. Halo, Lexia. Oh, itu dia. Turunkan, boleh diturunkan? Loh, nggak mau beneran. Next, Kevel. Kevel. Adiwira Kevel. Hadir. Oke, Hadir. bisa dinyalakan kameranya sebentar, Kevel? Tidak bisa, Mister. Oke, bagaimana? Bisa dinyalakan atau tidak? Ya bisa. Katanya nggak ada kamera. Oh, tidak bisa ya? Ya, ada kendala. Oke, baik. Oh, ada kendala. Baik. Dan terakhir, Carmen. Hadir, Mister. Oke, baik. Bisa dinyalakan kameranya sebentar? Oke, Oke, pakai efek ya. Pakai efek ya. Ya. Oke, baik. Dan ada yang di kelas, Mister akan menyapa. Silahkan Mister tidak mengizinkan untuk menggunakan laptop atau silakan fokus ke depan saja. Dari tadi, tidak usah sekarang. Kamu dari tadi. Ya, oke. Silahkan yang di kelas tinggalkan segala kesibukan. Handphone dan laptop silahkan disimpan. Oke, baik. Ada Erin, ada Elda, ada Edo, ada Sheila, ada Goldie, tema hari ini kuning semua ya. Besok hijau semua yang bandana itu bawamu. Ada Tris, panggilannya Tris katanya. Oke. Terus ada Dea. Dea bagaimana hari ini, macam ada semalam tidur tidak nyenyak kah? Tidak. Oh tidak ya. Ada Ethan,
Galau. Ada Ridas dan ada Niel. Wah, ini kayaknya besok Mister rubah ini. Ini satu, ini letter L mematikan ini. Terlalu aktif, terlalu besok Mister mix. Siang ini Mister akan siapkan nama-nama, besok Mister mix. No, tidak ada kompromi, tidak ada kompromi. Oh, boleh, silahkan, tidak apa-apa, silahkan. Ya. Oh, silahkan Edo, boleh. Edo pindah ke depan lebih baik, oke, baik. Ya, boleh aktif tapi fokus belajar. Itu gol di simpen itu HP. Oke, baik. Semuanya hadir, kenapa? Sorry. Ya, bisa haus. Ancamannya mengerikan. Iya betul. Itu satu angka, SPP satu kelas itu. Ya, oke. Hari ini agenda kita adalah yang pertama. Sebelum bahas US adalah Mister mengingatkan siapa yang sudah mengumpulkan teks cerita inspirasinya di LMS. Angkat tangan yang di kelas. Elda dan Erin. Yang di Zoom, Kennedy, Evra, siapa lagi yang di Zoom? Stanley, ini kamu reaksi mengumpulkan atau ngakak ini? Menertawakan Mister? Yang jelas. Oh ini. Oh, reaksimu macam menertawakan. Berarti baru 5 orang. Yang lain sudah sampai mana prospeknya? Edo sudah membuat? Oke, tapi sudah mulai membuat. Oke, Siala. Nah, handphone terus. Nah, ini tidak lama. Ini nanti berikut Mister akan suruh minta kumpul di depan. Kalau kerapatan lagi. Sudah membuat? Belum. Goldie? Wah, Alicia? Bagus. Sudah? No, Mister menanyakan. Itu tadi yang mengumpulkan. Mister sudah ke pertanyaan berikut prospeknya. Iya, karena kamu main HP makanya nggak dengar Mister. Itu karena main HP. Ya, nggak apa-apa. Mister yang salah, nggak apa-apa. Kamu astaga, kok bisa gini ya? Dea, bagaimana prospeknya? Suaranya bisa lebih kencang. Belum sarapan, kah? Boleh sarapan biar ada tenaga. Gimana? Jawabannya apa? Sudah sampai mana? Sudah sampai awal. Oh, hampir di akhir. Ethan? Belum. Ridas? Oh, lagi gonta-ganti. Ya, yang penting bukan pasangan ya kau. Niel? Belum. Oke. Oh, Niel tahu karena sehati katanya, belum semua. Oke, baik. Ya mungkin yang di Zoom atau yang di sini belum paham, Mister sampaikan lagi. Bahwa hari Rabu besok, lusa, itu batas pengumpulan teks cerita inspirasi di LMS. Mister sudah sediakan room dari minggu lalu. Rabu jam 12. Rabu jam 12 malam. Ya, Selasa boleh lah kalau kamu. Ya, jadi Rabu batas pengumpulannya. Nah, kalau mungkin yang masih bingung, jadi Mister kan beri ada 2 kategori. Kemarin ada yang bertanya. Jadi kategori yang pertama itu adalah cerita inspirasi berdasarkan pengalaman pribadi kalian. Artinya, kalian sendiri mengalami pengalaman inspirasi itu. Boleh sebagai orang yang menginspirasi atau boleh kalian menyaksikan kisah inspirasi. Paham maksudnya? Itu kategori yang pertama. Jadi kalian terlibat langsung menyaksikan atau mengalami kisah inspirasi tersebut. Jadi misalnya begini. Yang pertama, berdasarkan pengalaman pribadi. Misalnya kamu yang menginspirasi orang lain. Entah menolong mungkin, atau pokoknya buat menolong atau kerjasama mungkin, dan lain-lain. Lalu kamu menulis sebagai kisah inspirasi. Nah itu berarti kamu sebagai orang yang menginspirasi. Bisa juga kamu menyaksikan kisah inspirasi di sekitarmu. Misalnya tiba-tiba suatu saat kamu duduk di taman atau lagi olahraga lalu lihat, oh ada seorang ibu menolong seorang anak mungkin, atau ada seorang bapak menolong seorang cacat yang nyebrang jalan. Misalnya itu sebagai kisah inspirasi, oke, kamu ceritakan. Itu berarti termasuk kategori pertama. Kamu mengalami secara langsung. Boleh sebagai orang yang menginspirasi, subjek, atau boleh sebagai objek. Kamu menyaksikan orang lain yang membuat kisah inspirasi. Lalu kamu terinspirasi untuk menulis.
Itu kategori pertama. Lalu kalau kategori yang kedua, ini yang kemungkinan paling banyak, yaitu silahkan mengambil cerita inspirasi milik orang lain di internet, di buku, majalah, silahkan yang sudah ada. Tapi ada catatan di situ, yaitu apa? Teks cerita inspirasi tersebut pernah menggugah rasa simpati dan empatimu. Atau lalu jangan lupa modifikasi. Modifikasi. Artinya boleh ditambahi sesuatu di situ atau dikurangi sesuatu. Contoh, misalkan Mister kalau pakai kategori yang kedua, Mister akan ambil kisah tentang misalnya siapa ya? Ada banyak tokoh inspirasi. Kan salah satu, oke, Cristiano Ronaldo misalnya. Nah, kalau terkait Cristiano Ronaldo kan Mister lumayan tahu beberapa lumayan tahu beberapa kisahnya dari kecil sampai sekarang. Tidak terlalu banyak tapi lumayan. Nah, misalnya ketika Mister ambil ada orang yang menulis si Ronaldo di internet, Mister copy paste, lalu Mister baca, oh ini kayaknya kurang, Mister tambahi. Oh ini kayaknya terlalu lebih, Mister kurangi. Itu modifikasi namanya. Ya, jadi jangan copy paste lalu tanpa diedit apapun langsung kirim ke Mister. Wah, itu luar biasa. Halo, silakan. Halo. Sorry. Ini belum disemangatin Ayang ini kayaknya ini. Ini. Ya, untung Mister mute. Kalau Mister nyala kan bahaya dia. Ya, Mister boleh pakai bahasa sehari-hari enggak di videonya? Boleh pakai bahasa sehari-hari enggak? Oke. Maksud Casey bagaimana? Sehari-hari berbahasa enggak ya? Oh, boleh pakai bahasa sehari-hari enggak dalam di videonya? Oh, maksudnya berarti ini nanti di ujian praktiknya kah, Casey ya? Bisa nyalakan mic? Ya, Mister? Ini kalau pembuatan video kan berarti di ujian praktik nanti ya? Iya. Oke, itu masih jauh. Intinya kamu buat dulu teksnya. Yang paling dekat. Itu nanti setelah ujian teori nanti Mister akan sampaikan ada kisi-kisinya juga di sana ya. Kezia. Intinya kamu hasilkan dulu teksnya. Belum. Oh, astaga. Usahakan Mister maksudnya. Dia ini kalau tidak, ya Evra, video apa Mister? Ya silahkan nyalakan mic langsung ngomong Evra. Ustaz, kita bikin video gitu Ustaz. Luar biasa. Kemarin pelajaran kamu hadir atau tidak? Hadir. Saya Hadir. ingatnya suruh bikin teks, serbo gumpul. Ya, baik. Jadi ini Mister harus menjawab dengan apa ya? Ya, baik Evra. Untuk penilaian sepanjang bab itu, Mister meminta kalian mengumpulkan berupa teks. Batasnya hari Rabu lusa. Sementara terkait video, itu Mister sudah sampaikan juga berkali-kali bahwa untuk video itu kan terkait dengan ujian praktik, ujian sekolah nanti. Ujian sekolah kan ada ujian teorinya dan ujian praktiknya. Oke? Bagaimana Evra, paham? Lanjut Ustaz. Oke. Mister tanya paham nggak? Lanjut Mister ya. Bagus. Mister macam bus saja kenaik lalu disuruh lanjut. Oh sudah turun. Oke. Baik. Terima kasih Evra. Oke. Jadi itu ya. Silahkan dikerjakan. Mister sudah jelaskan ulang. Silahkan dipahami dan dikerjakan ya. Oke. Dea. Alicia. Segera dikerjakan dan kumpulkan. Oh ini apa? Golde. Ya. Kau hari ini temanya Minions ya.
Kalau nggak Minion ini apa toh? Apa? SpongeBob. Ya, ya. Oke. Baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai materi apa saja yang keluar di ujian sekolah, materi kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Lalu kita akan melihat kisi-kisi. Baik, sebentar. Mister buka dulu filenya. Kayaknya masih kurang. Oh ya, ini dia. Loh, teks laporan percobaan, terus teks pidato. Teks pidato persuasif, lalu yang berikut teks. Oke, ini dia. Banyak sekali. Oke, baik, sekarang kita akan melihat materi apa saja yang keluar saat US nanti. Kelas 7, 8, dan 9. Ya, loh, kok ini? Loh, kok bisa gini? Apa ini? Ya, oke, Mr. Pikri cukup terlihat jelas ya. Baik, yang ada di Zoom maupun yang ada di rumah, perhatikan dengan seksama, ini kita bahas mengenai materi maupun kisi-kisi yang akan dijadikan soal, kisi-kisi soal untuk ujian sekolah kalian nanti, ujian teori. Jadi perhatikan dengan seksama. Yang pertama, untuk materi kelas 7, sebelumnya Mr. sampaikan bahwa komposisi soal untuk ujian sekolah itu kan ada materi kelas 7, materi kelas 8, dan materi kelas 9. Dengan bobot seperti ini, kelas 7 20%, kelas 8 20%, dan kelas 9 60%. Soal bahasa Indonesia 50 nomor. Berarti 10% dari kelas dari 50 itu berapa? 10% dari 50 berapa? Matematika. 10% dari 50. Berapa? 10, betul. Jadi berarti 10 nomor dari bahan atau dari materi kelas 7. 10 nomor dari materi kelas 8 dan 30 nomor dari materi kelas 9. Mari kita lihat materi yang akan keluar pada soal kelas 7. Yang pertama, ada yang namanya teks deskripsi kelas 7. Masih ingat? Kejap. 20% dari 50 itu kan 10. Teks deskripsi, teks narasi, teks prosedur, teks laporan hasil observasi, surat pribadi dan surat dinas untuk Starla, puisi rakyat, cerita fabel, dan cerita legenda. Nah, Alicia jangan begitu, nanti sebentar lagi bisa kamu pelajaran dalam mimpi. Ya, jadi sekali lagi kelas 7 ada 7 bab ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 7 bab ini, jumlahnya jangan, bab terlalu banyak ini Mister. Tidak, jumlahnya 10 nomor saja. Jadi ada 2 bab yang di dalamnya 2 nomor. Selain itu 1 bab 1 nomor saja, 1 soal saja. Jadi dari 7 bab ini menghasilkan 10 soal. Jadi tidak banyak, mudah. Itu kelas 7. Kelas 8. Kelas 8 masih ingat materi teks berita, iklan, slogan dan poster, eksposisi, puisi, eksplanasi, ulasan, teks persuasi, LD duduk lurus. Dan terakhir drama. Ya. Ini ada berapa bab? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 8 bab, 10 nomor. Berarti kemungkinannya adalah apa? 2 bab, 2 nomor, sisanya, ya 2 bab, 2 nomor, sisanya 1 bab, 1 nomor. Jadi mungkin kita lihat dari segi babnya terlalu banyak Mister. Nanti kita lihat di kisi-kisi mudah.
Kisi-kisi mudah. Lalu untuk kelas 9. Kelas 9 materinya apa saja? Masih ingat? Kelas 9 dari semester 1. Yang pertama, siapa? Oke, siapa yang mau angkat tangan? Yang pertama, satu bab. Bab pertama? Bab pertama kelas 9. Oke, teks laporan percobaan. Lalu yang kedua? Apa? Apa persuasif? Ada satu kata di depan. Pidato persuasif. Laporan percobaan, pidato persuasif, dan yang terakhir kemarin apa? Cerita inspirasi. Berarti 3 bab, berarti masing-masing bab berapa nomor? Kan kita kemarin belajar teks diskusi. Oh iya ya, teks diskusi. Oh iya ya, teks diskusi. Iya, oke anak-anak. Baik, ini ada miskomunikasi, ada yang di kelas mereka agak rese sedikit, jadi mohon maaf. Ya. Biar salah, kau tidak bisa kerja sama. Ya, baik, ini ada chat. Enggak beranak cucu, Mister, soalnya. Aurelia. Oh, soalnya turun-temurun, 7 turunan 8 tanjakan. Kau lihat saja soalnya. Oke, baik anak-anak. Mister ulangi, baik. Iya ya, Mister lupa satu bab. Untung ada siapa? Untung ada dia. Tepuk tangan untuk dia. Ya. Oke, baik. Ya. Kau mau cari ya. Oke, baik. Kelas 8 Mister ulangi ada 8 bab menghasilkan 10 nomor. Jadi 2 bab kemungkinan 2 bab 2 nomor. Selain itu 6 bab yang lain 1 nomor saja. Jadi mudah. Nah, untuk kelas 9 ternyata sebelum ini ada 1. Teks. Kok tadi di kelas sebelah tidak menyala ya? Iya, iya saja. Aduh, Tuhan. Mister, mohon maaf. Ya. 9, kelas 9, 3 kelas. Baru gini kelas kedua. Kan ini baru jam kedua kan? Masih sudah baru jam kedua, Mister sudah ngajar 4 kelas. Kamu juga hitungnya enggak. Ya. Oke, baik. Jadi Mister ulangi, kelas 9 yang awalnya Mister sampaikan 3 ternyata 4. Nah, kamu main handphone di situ Alicia. Oh enggak ya? Dilihat. Bukan. Bukan. Ya, oke. Jadinya kelas 9 ada 4 bab.
Untung belum di-share. Aduh, setelah ini Mister rubah lagi. Oke, baik. Jadi kelas 9 ada 4 bab. Berarti soalnya dari 4 bab ini harus menghasilkan 30 nomor. Berarti coba misalnya berapa? 7, 7, 14, 21, 28. Berarti 2 bab 9 soal, 2 bab 7, 7. Gitu ya. 9 tambah 9, 18. 18 tambah 7. 25 tambah 7, 32 kelebihan. Berarti sabar, 88, 88, 77. 8, 16, 88, 77. Ada 2 bab yang 8 nomor, ada 2 bab yang 7 nomor. Pas, 30 nomor. Misalkan kita sebut saja teks laporan percobaan 8 nomor, teks pidato persuasif 8 nomor, teks diskusi 7 nomor, dan teks cerita inspirasi 7 nomor. Pas, 30 nomor. Baik. Itu adalah bab-bab yang akan, materi yang akan keluar di soal ujian sekolah nanti. Baik, sekarang Mister akan share, kita perhatikan selanjutnya. Mister akan share terkait pertanyaan Aurelia, enggak beranak cucu kan Mister, soalnya enggak. Kalau soal, bentuk soalnya pilihan ganda, jadi otomatis satu saja persoalannya. Kecuali uraian, kalau uraian yang mungkin beranak cucu. Ya. Oke, sekarang Mister akan share kisi-kisi, mari kita lihat bersama. Baik, ini dia kisi-kisi. Untuk kelas 9 ada penambahan. Untuk kelas 9 ada penambahan, tapi kita lihat dulu kelas 7 dan 8. Ya. Kisi-kisi ujian sekolah SMP Tunas Daud Bahasa Indonesia kelas 9 tahun pelajaran 2021-2022. Satuan Pendidikan SMP Tunas Daud, mata pelajaran Bahasa Indonesia, bentuk soal pilihan ganda. Ya. Nah, ini alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini syukur karena selagi ada beberapa anak yang mengatakan, pokoknya Mister mau soal serumit apapun, selagi bentuknya pilihan ganda, itu tidak menjadi persoalan. Ya, kecuali uraian. Kalau uraian, memang kalau sulit ya sulit, karena memang harus jawab tulis. Tetapi selama dia pilihan ganda Mister, selama tangan masih ada, A, B, siapa yang pernah buat ini? Nah, kalau enggak lempar kertas gitu, kalau enggak mulai ada indera keenam. Lah tutup mata. Oh, ini soal kayaknya tidak tahu jawaban. Oke, mengandalkan indera keenam, tutup mata. Oh, D kayaknya. Bisikan D. Nah, bisikan tidak tahu dari mana. Ya. Oke. Jadi katanya selama pilihan ganda mau soal serumit apapun pasti bisa terjawab. Karena kalau enggak A ya B, kalau enggak B C ya D gitu, selesai. Ya. Padahal di balik itu malah menurut Mister sebaiknya uraian. Menurut Mister. Karena apa? Kalau uraian kalian menulis sesuatu masih dapat poin. Uraian. Uraian itu sistemnya kalau kamu menulis entah jawabannya benar atau tidak masih dapat poin. Tetapi kalau pilihan ganda salah ya 0. Ya. Oke, jumlah soal 50 dengan komposisi tadi. 10 dari 7 kelas 7, 10 dari kelas 8 dan 30 dari kelas 9, materi kelas 9. Alokasi waktu nanti saat ujian 120 menit. 2 jam di LMS nanti. Bentuknya seperti kuis kalian ujian nanti. Oke. Nah, sekarang kita lihat kelas 7 lebih dahulu. Jadi tadi kalau kalian lihat, loh babnya banyak sekali, jangan khawatir. Ada yang 1 bab, 1 nomor saja. Dia kalau ngantuk, kamu boleh ke kamar mandi sebentar, boleh silakan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, biar sambil stretching, jalan stretching sebentar, sambil cuci wajah, tidak apa-apa, basuh wajah biar segar. Enggak? Gimana? Sambil? Oh gitu. Kalau sambil buka mata? Lihat yang lain. Maksudnya makhluk lain. Oke, baik. Mari kita lihat. Nomor 1. Kelihatan, silakan bacakan nomor 1 sampai mulai dari lingkup materi sampai indikator. 1. Ini coba kurang jelas di apa. Baik, ini bab tentang teks deskripsi. Oh, TikTok lagi di sana. Teks deskripsi, 1 bab teks deskripsi. Astaga. Teks deskripsi, ini di bagian simpulan. Materi yang diambil di bagian simpulan. Kalau kalian belajar bahasa Indonesia, pola bahasa Indonesia itu kan mirip-mirip, misteri bilang sama. Karena ada beberapa bab berbeda. Tapi mirip-mirip mayoritas, yaitu apa? Pertama biasanya bagian A. Bagian A itu isinya apa? Pengertian, ciri-ciri, jenis-jenis gitu ya.
Itu biasanya berada di bagian A. Kalau bagian B apa? Langsung struktur. Bagian B, siapa yang masih ingat? Yang di kelas, yang di Zoom, bagian A itu biasanya isinya pengertian, ciri-ciri, jenis-jenis. Bagian A. Kalau bagian B? Belum. Bagian B langsung struktur dan kebahasan kalian biasanya. Lah ciri-ciri kan tadi di A atau anak, ciri-ciri. Bagian B itu biasanya apa? Buka laptop kan? Coba buka modul, sudah download di laptop? Modul cerita inspirasi. Ada di laptop nggak? Ada. Lihat polanya, sabar. Biar kita tunggu, lihat polanya. Nah ini ada yang chat. Nah ini Alan. Kamu tadi jawab apa? Mana kamu jawab informasi? Oh barusan setelah lihat chat ya. Oh bagus. Itu bagian apa? Termasuk bagian? Itu termasuk bagian apa? Umumnya bagian A kan? A. Terus B di situ apa? Nah, kan itu. Lalu C, D. Nah, D kok kamu tukar-tukar? Lalu E, itu. Polanya selalu mirip. Pola dalam teks bahasa Indonesia selalu mirip. Bagian A isinya pengertian, ciri-ciri, jenis-jenis. Bagian B itu informasi. Bagaimana kita menggali informasi dalam sebuah teks. Lalu bagian C, setelah menggali informasi, mendapatkan informasi, simpulkan bagian C, menyimpulkan. Setelah itu baru bagian D, struktur dan kebahasaan. Lalu yang terakhir, cara membuat. Itu polanya selalu mirip itu. Nah, untuk teks deskripsi yang diambil bagian C saja. Simpulan. Indikatornya ini sangat jelas. Menentukan isi teks deskripsi dari penggalan teks deskripsi pada soal. Siapa yang bisa jelaskan indikatornya? Jadi intinya ada apa? Intinya pada soal ada apa? Oke, ada yang bisa Alicia bisa paham maksud indikatornya? Coba Alicia jelaskan. Indikator nomor 1 ini maksudnya apa? Astaga, Goldie? Astaga, terus kamu diam saja dari tadi? Jangan bilang. Baru mister disuruh. Tapi ini kalau 150 nggak keluar semua, segini baru keluar semua. Kalau yang tidak kelihatan boleh join lewat Zoom. Oh boleh, coba supaya lihat. Kalian tidak bisa mampu memahami kalimat pada indikator nomor 1. Coba, siapa yang sudah memahami indikator nomor? Oh, coba, Erin, bagaimana? Jadi konsep nomor 1 itu seperti apa? Betul, lalu? Iya, jadi konsepnya seperti itu. Jadi ini dari indikator menentukan isi teks deskripsi dari penggalan teks deskripsi yang ada di soal. Jadi di soal akan Mister sediakan sebuah teks, kalian baca, penggalan teks bukan teks utuh yang panjang. Mungkin 1-2 paragraf, 1 paragraf, 2. Lalu isi dari penggalan teks itu apa? Lalu kamu pilih jawabannya di opsi A, B, C atau D. Sesederhana itu. Hah? Ya kalau enggak A, B, kalau enggak B ya C, kalau enggak D jawabannya. Intinya ada jawaban di antara, tidak mungkin keluar dari situ. Jadi itu. Sesederhana itu, mudah. Jadi kamu intinya adalah soal bahasa Indonesia itu kebanyakan teks. Jadi intinya kamu baca teks, selesai. Kamu bisa lihat isinya. Oke, nomor 1 mudah. Teks deskripsi 1 nomor. Nomor 2, teks unsur-unsur teks narasi. Yang masih ingat teks narasi kelas 7? Unsur-unsurnya apa saja? Siapa yang sudah tersambung ke internet? Coba cek unsur-unsur teks narasi. Coba searching. Go, fast. Cepat. Yang ada di Zoom juga. Unsur-unsur teks narasi. Selain tema apa lagi? Nah, kalau terkait tema dia bukan gagasan lagi, tapi tema iya. Jadi unsur-unsur teks narasi itu kalau tema, latar itu latar tempat, latar waktu.
alur. Alurnya itu apa? Kalau terkait alur, siapa yang tahu? Ada alur apa dan alur apa? Dua alur? Alur apa? Yang keras saja, yakin. Tidak apa-apa. Ingat, jangan takut salah belajar dengan Mister. Alur awal, ada yang masih ingat? Alur dalam teks narasi atau cerpen lah. Kalau dalam pembuatan cerita itu ada yang namanya alur apa? Kalau dia menceritakan masa lalu namanya alur apa? Iya, alur mundur, betul. Alur. Jadi ada dua alur saja dalam cerita, maju dan mundur. Ada tiga, maju mundur, alur mundur, atau ada campuran, alur maju dan alur mundur. Maju mundur cantik, ya itu. Ya. Ada tiga alur itu. Atau dengan bahasa lain, kalau alur maju alur mundur itu bahasa istilah lainnya apa? Flashback. Alur mundur atau alur flashback. Kalau alur maju, alur manjur, go ahead. Gitu. Mau ke toilet? Tadi istirahat belum ke toilet? Cepat, ayo silakan. Gas. Lah, kau pergi ini pakai batasan waktu ya. 2 menit kembali Alicia, cepat. Alicia, cepat supaya jangan ketinggalan materi ini. Ya, jadi itu teks narasi, unsur-unsurnya itu. Jadi di indikatornya menentukan salah satu unsur teks narasi tepat dari kutipan teks narasi pada soal. Jadi ada kutipan, kalau tadi teks. Kalau ini kutipan, berarti kutipan lebih pendek daripada teks ya. Jadi ada kutipan, sebuah kutipan. Lalu ada pertanyaan. Dari kutipan tersebut, dia itu termasuk apa? Tema kah? Latar kah? Penokohan kah? Alur kah? Se-easy itu. Jadi literally it's so easy. Ya. Jadi gua itu bilang ke lo semua, lo pada, semua itu mudah. Kalau kalau tidak belajar maka semua kiamat, sulit semua. Enggak apa? Enggak pikirin mental ya. Oh jadi literally lu kena mental sekarang. Astaga. Ngomong apa anak ini? Jaksel banget anak ini. Ya, jadi mudah sekali. Teks narasi satu nomor juga. Sekarang yang berikut, teks prosedur. Kalau teks prosedur masih ingat, teks prosedur itu buat apa? Teks yang berisi langkah-langkah atau cara. Atau tips, langkah atau cara. Jadi mudah. Nah, untuk materi pertama terkait simpulan, bagian simpulan. Menentukan urutan atau langkah atau petunjuk teks prosedur yang sesuai dari kalimat-kalimat yang diacak pada soal. Siapa yang bisa memahami soal ini? Jadi nanti pada soal, ya apanya yang diacak? Ya, jadi sederhananya ada langkah-langkah. Oke, ada beberapa urutan langkah-langkah. Misalkan langkah membuat apa atau memasak atau meminum atau apa gitu. Langkah-langkah itu kemudian Mister apa? Acak. Ya pakai nomor bisa, biasanya gitu ya polanya gitu. Misalkan ada 5 langkah, Mister acak pada soal acak. Lalu silahkan di opsi kamu pilih urutan mana yang di opsi mana yang urutannya tepat. Semudah itu, ya. Teks narasinya 1. Teks prosedur baru 2 ini. Oh teks narasi 2. Oh teks narasinya 2, sabar. Misalnya 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Astaga kok lebih? Sabar ya, kelas 7 ya. Harusnya 1. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas ini. Pas kan ini. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teks narasi 2. Maaf, teks narasi 2 nomor. Teks prosedur pun 2 nomor ini. Nah, ini coba lihat ini. 3 dan 4 ini teks prosedur semua. Iya, kan 2-2. Ya, oke. Teks prosedur ada pada simpulan. Tadi sudah jelas ya. Soalnya Mister akan acak pilihannya. Silakan kalian memilih mana yang urut. Lalu yang berikut struktur teks prosedur.
Menentukan struktur teks prosedur yang tepat dari kalimat-kalimat yang disediakan pada soal. Struktur teks prosedur ada apa saja? Terus, good job terus. Sebelum langkah-langkah ada satu lagi. Sebelum ke langkah-langkah kita harus siapkan apa namanya? Alat dan bahan. Setelah itu baru langkah atau cara membuat, lalu diakhiri dengan penutup. Ya, jadi tujuan. Tujuan, struktur teks prosedur, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, penutup. Nah, inti dari indikatornya adalah apa? Mister sediakan kalimat-kalimat, lalu kalian menyimpulkan di jawabannya. Ini termasuk mana? Tujuan, langkah-langkah, atau misalkan Mister buat soal begini. Pertama-tama kita akan menekan tombol power pada CPU. Setelah itu, menunggu beberapa saat akan nyala monitor bersama CPU. Lalu komputer siap digunakan. Kalau itu termasuk struktur bagian apa? Langkah-langkah menyalakan komputer. Seperti itu. Atau misalnya, sebelum kita memasak nasi goreng atau membuat